Jadi kiblat itu bukan Tuhan. Ingat ya, kiblat itu bukan sesembahan. Kiblat itu adalah arah yang Allah tunjukkan untuk kita menaati perintah Allah supaya kita bisa nyaman dalam beribadah dan menyembahnya. Ya, sekarang Anda beginilah. Anda mau misalnya ketemu dengan saya gitu kan. Itu ilustrasi dan laisa kamitslihi syai'. Ustaz Adi, saya mau datang besok ya. Oke, nanti Anda misalnya ketemu saya di Masjid Al-Ihsan, ya kan? Satu. Terus begitu qadarullah di Masjid Al-Ihsan, ketemu misalnya, kemana Ustaz? Oh, coba Anda hadap kiri deh, nanti terhubung ke saya di situ. Ya, menghadap kiri, ketika Anda menghadap ke arah kiri itu ya bukan sayanya di situ. Ya, sayanya sisi yang lain. Apalagi kalau kita misalnya tersambung online. Ya, menghadap ke kamera ya, Anda akan terhubung dengan saya, bertemu saya misalnya kan. Ya, bukan berarti kemudian Anda menghadap kamera, kameranya saya. Kan? Tapi kamera itu mengarahkan kepada apa yang kita instruksikan. Anda ke masjid, menghadap ya ke arah kiri. Begitu saya instruksikan Anda ke kiri misalnya, ya untuk terhubung kepada saya. Jadi arahnya itu bukan Tuhannya, arah itu bukan apa yang kita sembah. Tapi arah adalah implementasi kita dalam menunaikan perintah Allah supaya kita menghadap ke arah yang benar untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, sekarang kita bertanya, kemana arahnya? Ya, kemana arahnya? Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 untuk mengarahkan kita semua. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Ya, jelas ya? Nah, saya ingin berkisah dulu sebelum ini turun, ada asbabun nuzulnya. Jadi dulu di awal-awal masa salat disyariatkan. Jadi salat itu disyariatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj kurang lebih setahun sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi sudah salat dalam periode Mekah, ya. Itu kiblat masih menghadap ke arah Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Kemudian ketika pindah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kata Nabi, itu dapat olok-olok dari orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu udah punya genetika mengolok-olok di antara turunan mereka, ya. Jadi ada beberapa kebiasaan yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai kesan yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah, misal tentang olok-olok seputar puasa, ini umatnya Muhammad SAW ini nggak punya waktu untuk puasa spesifik sehingga ikutan kita di Asyura, ya. Maka turunlah kemudian Al-Baqarah untuk menerangkan, nih loh, ya Allah bisa turunkan yang lebih baik dibandingkan dengan itu semua. Ini sebetulnya penghormatan, toleransi kepada Anda supaya lebih baik. Ya, sama persis, ya, hikmah dibalik penetapan awal sholat itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa, itu salah satunya adalah bagaimana kita membangun satu sifat penghormatan, hubungan yang baik, ya, sehingga Allah memberikan satu kesan Islam ini baik loh, ya, toleran, cukup baik, menghormati, dan bisa mengambil pergaulan yang baik, ya, sehingga bisa membangun kesan yang positif dengan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Karena Masjidil Aqsa juga termasuk kiblat bagi umat Islam. Ibrahim Muslim, Musa Muslim, Isa Muslim, semua Muslim. Dan untuk bisa mengangkat penghormatan itu sekaligus mengingatkan mereka bahwa Anda itu Muslim, jangan menyimpang. Ini buktinya kami saja yang Islam diarahkan ke sana, kan? Yang di situ pernah ada sejarah para nabi-nabi Muslim sebelumnya, kan? Orang-orang yang membawa risalah Islam itu diarahkan ke situ, yang muncul olok-olok tuh ikut-ikutan kita katanya kan? Ya, mereka nggak sadar diarahkan ke situ supaya ibadah Yahudi itu jadi benar lagi. Tapi yang terbalik kemudian terjadi, oh ini olok-olok, ini nggak punya kiblat, punya macam-macam. Kemudian turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 144 untuk menegaskan, kalau Allah mau itu kan dari awal aja udah bisa diarahkan ke kiblat yang paling sempurna, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia semuanya. Rumah pertama, kiblat yang terbaik, kiblat yang paling utama. Nah, cuma ini qadar Allah yang tadi itu, hal-hal yang muncul dari olok-olok tadi mempertegas penguatan turunnya ayat ini, sehingga Allah sampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, sejak peristiwa tadi banyak diolok-olok, Nabi Muhammad SAW bermohon kepada Allah memberikan solusi. Ya Allah, berikan solusi, berikan kebaikan. Nabi sampai menghadap kemudian ke langit, meminta, gitu kan. Lalu Allah menyampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami perhatikan, kami amati, engkau selalu menengadahkan wajahmu, gitu kan, ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik, teman-teman sekalian. Nabi itu meminta kan cukup lama, minta, tapi wahyu nggak turun seketika. Tadi untuk memberikan kesan tadi kepada orang-orang Yahudi supaya mereka teringat kembali dengan risalah, kembali kepada kebaikan, tapi yang hadir tadi olok-olokan, ya kan? Tapi bab keduanya ini juga memberikan kesan tentang doa. Ini tentang doa. Jadi doa itu nanti punya 3 sifat. Kalau mendesak kita membutuhkannya, Allah dengan sifat rahmannya akan memberikan seketika langsung dengan permohonan kita. Yang kedua, bisa jadi Allah menunda apa yang kita mohonkan sampai kita siap menerimanya atau keberkahannya lebih besar yang layak kita terima.
Dan yang ketiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kalau mau ilustrasi sederhana ya kehidupan kita lah. Ada anak minta misalnya dibelikan motor, dia sudah kuliah, cukup, kita mampu, kita berikan. Ada anak misalnya SD minta motor, apa Anda mau kasih walaupun Anda mampu? Tidak kan? Anda tunggu dulu sampai dia cukup punya SIM, baru kemudian diperkenankan. Yang ketiga, anak Anda sakit. Ya dia minta jeruk, kata dokter, jeruk kurang bagus nih, yang bagus apel, cocok untuk bisa membantu dia lebih cepat pulih dengan penyakit dia. Ya, maka Anda berikan apel, walaupun anak itu merengek, kadang saya mau jeruk, kata Anda, ini apel rasa jeruk, ya kan? Bisa Anda berikan. Ya, awalnya kan begitu, awal tidak menyenangkan, tapi setelah itu dia menjadi sehat, dia bisa makan jeruk, dia bisa makan misalnya durian, semangka dan sebagainya, lebih banyak lagi. Pun demikian dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sedang berdoa, tidak terkabul seketika, bukan Allah boleh jadi nggak menjawab itu, bukan. Boleh jadi menunda dulu, ya supaya Anda banyak tergerak meminta lebih dekat lagi dengan Allah, pahala banyak, dan nanti diberikan saat Anda siap. Ya, mungkin bisa bab di rumah tangga, pengen punya keturunan, belum dapat saat ini, gitu kan? Ya, bukan berarti Allah nggak kabulkan. Bisa jadi minta kita tingkatkan ibadah, dapat pahala lagi, dapat pahala, atau ada kebaikan lain, atau ada latihan merawat anak-anak yang lain dulu yang kita rawat, yatim dan sebagainya. Setelah terbiasa sayang, Allah kasih sehingga puncak sayang bisa lebih maksimal. Ya, kadang dikasih dengan ganti yang lebih baik lagi misalnya. Belum dapat sekarang ini, Allah kasihkan ada anak-anak terbaik yang kita rawat dan sebagainya. Itu memberikan dorongan lebih besar kepada kita. Ya, Nabi aja ada kondisi nggak dikasih seketika, diberikan ketika maslahatnya lebih besar. Nabi bersabar, Anda bukan Nabi, kan? Maka harus menuntut, kan? Karena itu kita belajar dari kisah ini bahwa ketika Nabi meminta kepada Allah, jawaban Allah sederhana, kami perhatikan. Jadi setiap berdoa itu, walaupun belum datang jawaban pada saat itu diperhatikan. Tercatat pahalanya, jangan dikira sia-sia, tercatat pahala. Supaya kita sabar, dan jangan menyimpulkan bahwa Allah nggak ngabulin nih. Kalau kita simpulkan begitu, nggak dikabulkan. Ya, karena Allah memberikan berdasar prasangka kita. Ya, prasangka baik, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Prasangka buruk, Allah nggak terima. Ya, Anda saja di prasangka buruk, Anda nggak terima, apalagi pencipta kita. Ya kan, tapi dengan rahmannya memaafkan kita untuk memperbaiki. Baik, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka hari ini, saat ini, detik ini akan kami kabulkan. Ya, apa yang kau harapkan, apa yang kau mintakan, dan telah kami siapkan bahkan. Dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kemudian Allah sampaikan mulai saat ini hadapkan dirimu, ya, hadapkan dirimu sepenuhnya ke arah al-masjid al-haram. Fawalli wajhaka ya syatral Masjidil Haram. Ini dia. Maka hadapkan wajahka, dirimu sepenuhnya. Saya telah terangkan pada Anda semua tentang makna kalimat wajah. Wajah dibagi dua. Ingat dengan saya sebelumnya, ada wajah yang berarti ini bagian depan kepala kita, ada wajah bagian depan keseluruhan tubuh kita. Tinggal nanti konteksnya, kalimat yang disampaikan berbicara tentang yang mana. Ya, baik di ayat, hadis ataupun kalimat-kalimat harian kita. Nah, di sini yang dimaksudkan wajah di sini adalah bagian depan seluruh tubuh kita. Ya, ini. Jadi bukan hanya wajahnya yang bagian depan kepala saja. Jadi bukan misalnya kiblatnya ke sana, wajahnya begini ke sini. Ya, Allahu Akbar, tidak ya. Itu sesuatu yang salah, keliru. Jadi yang dihadapkan keseluruhan bagian depan tubuh kita, keseluruhan dari atas sampai dengan ke bawah ini. Ya, syatral masjidil haram, ke arah Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Ya. Baik ya. Jelas ya? Jadi ini kiblatnya. Jadi ketika di hadis ini disampaikan tsumastaqbilal kiblat, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, maka yang dimaksudkan menghadap ke arah Al-Masjid Al-Haram. Nah, seperti ini.